Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerpen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kikir mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan ada seorang lelaki miskin yang kemudian menjadi kaya raya dan kikir. Syalabah, begitu ia disapa oleh tetangga-tetangganya. Setiap hari, tetangga dan saudaranya selalu menyaksikan bahwa kekayaan telah membuat Syalabah menjadi orang yang sombong dan kikir. Padahal, mereka sering mengingatkan kepada Syalabah untuk membayar zakat dan bersedekah kepada fakir miskin serta anak-anak yatim. Wahai Syalabah saudara kami, ingatlah kepada saudara-saudaramu yang kurang beruntung. Peliharalah anak-anak yatim di sekitarmu, niscaya harta dan kekayaanmu akan bersih dari godaan setan yang terkutuk. Mendengar nasihat-nasihat tersebut, Syalabah bukan bertambah sadar atas sifat buruknya, malah semakin sombong dan membenci mereka. Bingung dengan sikap Syalabah yang keras kepala, saudara-saudara Syalabah menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, saudara kami yang bernama Syalabah telah berpaling dari ajaranmu, ia telah menjadi orang yang sombong dan senang memamerkan harta kekayaannya, kami telah menasihatinya berulang-ulang untuk membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Tapi, ia malah menghardik anak-anak yatim dan fakir miskin, ujar salah satu saudara Syalabah. Mendengar perkataan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengutus sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, aku perintahkan kepadamu untuk menemui Syalabah. Peringatkan dirinya agar tidak menjadi orang-orang yang merugi pada kemudian hari. Perintah Rasulullah. Atas perintah Rasulullah, Abu Bakar pergi menemui Syalabah. Ketika bertemu, wahai Syalabah, mengapa kamu menghardik fakir miskin dan anak yatim piatu dari rumahmu? Sesungguhnya semua harta kekayaan yang kamu punya itu adalah milik Allah. Lantas, mengapa kamu tidak berserah diri dan membelanjakan sebagian harta itu untuk menafkahi orang-orang miskin dan anak-anak yatim? Sesungguhnya orang-orang yang menghardik anak yatim itu adalah sebagian orang-orang yang sangat merugi. Niscaya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan dengan harta itu. Wahai Syalabah, Abu Bakar mengingatkan. Dengan penuh kecongkaan dan percaya diri yang berlebihan, Syalabah menjawab pertanyaan Abu Bakar, wahai sahabatku Abu Bakar, aku berulang-ulang mengucapkan kepada orang-orang miskin itu bahwa harta yang aku miliki ini sesungguhnya hasil kerja kerasku sendiri. Orang-orang miskin itu tidak membantunya, malahan sekarang merepotkan diriku dengan meminta sedekah. Mendengar jawaban itu, Abu Bakar tetap bersabar dan kembali berkata, wahai Syalabah, tidakkah kamu ingin terhindar dari kelompok orang-orang yang merugi pada kemudian hari? Janganlah kamu sakiti dan dolimi dirimu sendiri karena kebutaanmu pada harta yang hanya sekedar hiasan dunia belaka. Singkat cerita, dengan hati yang sedih, Abu Bakar meninggalkan rumah Syalabah dan menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku sudah berusaha keras membujuk Syalabah untuk terhindar dari orang-orang yang merugi karena diperbudak hartanya, ujar Abu Bakar. Mendengar laporan Abu Bakar, Rasulullah hanya membalas dengan senyuman, seolah-olah telah mengetahui apa yang akan terjadi terhadap diri Syalabah. Semakin hari kelakuan Syalabah semakin sombong dan kikir, karenanya, Allah marah kepada Syalabah dan menarik kembali semua yang dimilikinya. Ladang gandum dan anggurnya kini telah musnah, ribuan kambing-kambing mati, dan semua pegawainya pun telah lari. Tiap hari Syalabah memikirkan kekayaannya yang musnah, ia pun jatuh sakit hingga akhirnya mati karena selalu memikirkan hartanya yang telah hilang itu. Menyaksikan kejadian yang menimpa Syalabah, para tetangga dan saudara Syalabah berkata, sesungguhnya Allah mampu melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya juga, Allah mampu mempersempit dan membenamkan orang-orang yang ingkar kepadanya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Apa hikmah dari kisah ini? Hikmah dari kisah ini adalah, sifat angkuh, congkak, dan kikir, adalah perbuatan yang tidak terpuji, bersikap rendah hati dan gemar bersedekah kepada fakir miskin atas kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita, adalah sifat-sifat yang terpuji. Dengan begitu, kita akan terhindar menjadi orang-orang yang merugi pada kemudian hari karena godaan harta. Demikianlah kisah inspiratif hari ini. Mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kelanjutannya? Kita simak videonya di beranda Kuya, dan jangan lupa subscribe, like, comment and share.